Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, menunaikan ibadah di tanah suci Mekah adalah impian setiap muslim di dunia. Sungguh beruntung orang-orang yang pernah beribadah di tanah suci dan melihat Ka'bah di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ka'bah adalah kiblat salat bagi umat Islam yang terletak di Masjidil Haram Mekah. Ka'bah wajib dikunjungi para penziarah ketika berada di Mekah. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang isi dari Ka'bah. Selain muslim, banyak juga non-muslim yang penasaran dengan isi bangunan yang disucikan umat muslim. Akan tetapi, tidak sembarangan orang bisa memasukinya. Lalu, apa sebenarnya isi Ka'bah itu? Berikut ulasannya. Ka'bah merupakan bangunan dengan arsitektur kuno yang berbentuk kubus. Merupakan bangunan yang umum ada di Jazirah Arab pada masanya. Keagungan Ka'bah bukan karena bangunannya, melainkan keberadaan sebagai bangunan yang pertama kali dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, walaupun bangunan ini bukan lagi menggunakan material yang sama sejak era Nabi Muhammad SAW, kesakralannya akan tetap ada. Sakral bukan dari bangunannya, akan tetapi keberadaannya sebagai Baitullah. Dengan artian, seandainya nanti Ka'bah itu dirusak, itu tidak akan menandakan umat Islam tidak beribadah, karena umat Islam tidak beribadah kepada Ka'bah. Umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang memerintahkan agar Ka'bah dijadikan sebagai kiblat. Jadi Ka'bah itu sebagai kiblat, bukan sesembahan seperti itu. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahuinya, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama kita tebarkan syiar Islam dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya teman-teman. Terima kasih. Ka'bah dengan tinggi 13,10 meter dengan sisi 11,03 meter kali 12,62 meter ini rutin setahun 2 kali dibersihkan dan dirapikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah teman-teman, jika kita perhatikan, fondasi Ka'bah itu dikelilingi oleh batu marmer berwarna putih yang disebut Shadarwan. Fungsinya untuk menahan fondasi Ka'bah agar tidak rubuh atau terkikis, karena dahulu daerah Ka'bah berpasir dan terkadang banjir. Maka dikhawatirkan hal itu akan merobohkan Ka'bah. Oleh karena itu dibuatkanlah fondasi yang bernama Shadarwan oleh orang-orang terdahulu. Kemudian di dekat pintu Ka'bah, masih di area sekitar Shadarwan, kita akan melihat sebuah tanda berupa 8 buah batu mewah yang disebut dengan area Al-Mi'jan. Merupakan di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengadon tanah liat untuk membangun Ka'bah. Begitu pula ini merupakan lokasi favorit Rasulullah SAW, serta tempat di mana malaikat Jibril mengajarkan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kain yang menyelimuti Ka'bah ini disebut dengan kiswah.
Dan orang yang pertama kali menyelimuti Ka'bah dengan kiswah adalah merupakan seorang raja dari Himyar yang bernama Tuba Abu Ka'b. Dahulunya, orang-orang Arab menggantung syair-syair terbaik mereka di dinding-dinding Ka'bah sebagai bentuk kebanggaan budaya mereka. Dan tahukah teman-teman, jika warna kiswah tidak selalu hitam? Pada awalnya, berwarna putih bergaris merah dari Yaman, kemudian menjadi putih, menjadi merah, kuning, hijau, dan yang terakhir hitam hingga saat ini. Tulisan kaligrafinya ditulis dengan benang emas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kiswah juga memiliki kain dalaman yang berwarna putih yang disebut bithana kiswah, yang berfungsi untuk meresap panas dari dinding Ka'bah. Biasanya kain kiswah diganti pada tanggal 9 Zulhijjah, dan bekasnya akan dipotong-potong dan nanti akan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Di dekat pintu Ka'bah, di sebelah kiri pojok Ka'bah, tersimpan Hajar Aswad di dalam sebuah cangkang yang berwarna putih perak. Kemudian, seistimewa apa batu Hajar Aswad ini? Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam. Bahkan dari zaman ke zaman, keistimewaan Hajar Aswad di mata Muslim tidak termakan oleh zaman. Dalam buku Kisah Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi tembok Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata kepada anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Dalam perjalanan Nabi Ismail alaihissalam dalam mencari batu, malaikat Jibril datang kepadanya dengan memberikan batu hitam atau Hajar Aswad. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam dengan senang hati menerimanya dan segera memberikannya kepada sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menanyakan asal mula batu ini didapatkan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu, Hajar Aswad yang merupakan batu dari surga. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Batu Hajar Aswad memiliki aroma wangi alami yang dimiliki semenjak awal dari keberadaan batu ini. Hajar Aswad diletakkan di sudut Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya, terutama saat melakukan tawaf. Adakah manfaat bagi orang yang mencium Hajar Aswad? Menunaikan ibadah di tanah suci Mekah menjadi dambaan bagi banyak muslim dari seluruh negeri. Ketika sampai di Masjidil Haram, jamaah berlomba-lomba mencari sudut Ka'bah yang terdapat Hajar Aswad. Semua umat muslim menginginkan mencium batu Hajar Aswad. Selain karena wangi, umat Islam memang disunahkan untuk mencium batu Hajar Aswad. Maka tak heran jika orang rela berdesak-desakan agar bisa mencium batu Hajar Aswad. Hajar Aswad dibingkai cincin yang berwarna perak yang berada di ketinggian kurang lebih 1 meter di bagian sudut Ka'bah. Memang tidak mudah untuk mencium batu Hajar Aswad yang berada di sudut Ka'bah, sebab ribuan orang ingin mencium batu Hajar Aswad dalam waktu bersamaan. Alasan orang-orang berlomba-lomba untuk mencium batu Hajar Aswad karena terdapat keterangan dalam sebuah hadis dari Abis bin Robi'ah. Ia berkata, aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium batu Hajar Aswad. Lantas Umar berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka alasan mencium batu Hajar Aswad tak lain hanya ingin mengikuti apa yang pernah dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Andai saja Rasulullah SAW tak melakukannya, maka tentu kaum muslimin tidak melakukannya. Agar tidak salah paham, perlu diketahui bahwa Hajar Aswad hanyalah batu biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendatangkan manfaat dan mudarat. Lalu apa yang terlihat ketika batu Hajar Aswad dijum 4000 kali? Batu Hajar Aswad terletak di bagian sudut tenggara Ka'bah. Letak batu Hajar Aswad menjadi titik awal akhir saat menjalankan tawaf. Batu bersejarah ini berwarna merah kemerah-merahan dengan diameter 30 cm, kemudian dikelilingi dengan bingkai perak murni.
Batu Hajar Aswad terdiri dari 3 bagian besar dan beberapa bagian berukuran kecil. Batu Hajar Aswad yang berasal dari surga ini lambat laun Hajar Aswad berubah warna, di mana warna asli Hajar Aswad adalah putih, akan tetapi berubah menghitam. Namun karena dosa manusia dan kelakuan orang-orang musyrik di muka bumi, batu tersebut akhirnya berubah menjadi hitam. Perubahan warna batu Hajar Aswad dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Telah dijelaskan dalam sebuah hadis tentang warna asli batu Hajar Aswad yang kini mengalami perubahan. Ternyata ada fakta di balik Hajar Aswad ketika dijum 4.000 kali. Fakta ini diungkap oleh Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana pada Senin 3 Mei 2021 lalu untuk yang pertama kalinya Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merilis foto close up resolusi tinggi batu Hajar Aswad. Untuk menghasilkan foto Hajar Aswad yang dapat diperbesar itu memerlukan waktu sekitar 7 jam dengan 1050 gambar portrait panorama untuk mendapatkan foto beresolusi 49.000 megapiksel itu. Proses editing foto juga membutuhkan waktu sekitar 50 jam. Usai diolah, nampak foto tersebut sangat memuaskan dengan kejernihan berbeda. Foto Hajar Aswad digabungkan untuk menghasilkan satu foto dengan tingkat akurasi dan kualitas tinggi. Foto ini adalah pertama kali di dunia yang mampu melihat lebih dekat batu Hajar Aswad. Gambar yang diambil sangat jelas, sehingga setiap orang bisa melihat setiap bagian batu yang tidak terlihat sebelumnya. Bukan hanya itu, Hajar Aswad bahkan merupakan batu yang akan bersaksi di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahabat beriman, itulah keistimewaan dari batu Hajar Aswad. Kemudian di dekat batu Hajar Aswad adalah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah sendiri berjarak 2 meter dari lantai. Pada awalnya, pintunya sejajar dengan lantai. Namun karena terjadi perampokan isi Ka'bah, kemudian orang-orang Quraisy berinisiatif untuk meninggikannya. Dalam perjalanan sejarahnya, pintu Ka'bah telah berubah baik bentuk, seni, maupun bahan bakunya. Dan pintu yang ada saat ini merupakan hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi, dan dilapisi emas murni 99 karat seberat 280 kg dengan total biaya 46 miliar. Kemudian kunci pintunya memiliki dengan desain klasik dan secara turun-menurun sejak dahulu kala dipegang oleh keluarga keturunan Qusay bin Kilab bin Murrah. Dan pintu ini hanya dibuka 2 kali selama setahun, yakni pada awal bulan Sya'ban dan awal bulan Zulhijjah untuk dibersihkan. Dan untuk memasukinya diperlukan tangga portable. Dan di dalam Ka'bah tidak memiliki lampu, sehingga ketika memasuki dalam Ka'bah maka akan diterangi dengan penerangan dari luar. Nah, ketika kita memasuki dalam Ka'bah, maka kita akan melihat jika lantai dan dinding dalam Ka'bah dihiasi dengan batu marmer yang dominan berwarna putih. Kemudian marmer hijau menghiasi lantai dengan berbentuk persegi yang dihiasi oleh marmer coklat di sampingnya. Jadi jika kita salat di dalam Ka'bah, maka garis ini bisa menjadi batas safnya. Jika kita perhatikan, maka di sudut terdapat potongan marmer hijau. Ini sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW melakukan salat di tempat ini saat memasuki Ka'bah. Begitu juga di bagian pojok dan dindingnya dihiasi 1, 2, 3 marmer hijau. Di bagian atas juga terlihat ada beberapa ventilasi udara yang didesain sedemikian rupa. Dan jika kita menghadap ke atap atau langit, maka kita akan melihat jika langit-langit Ka'bah dihiasi dengan kiswah berwarna hijau. Jika kita perhatikan, maka akan terdapat tulisan Yamanan yang artinya Maha Pemberi. Kemudian di bawahnya sebelah kanan bertuliskan Ya Dzal Jalali yang artinya yang memiliki keagungan.
Kemudian di sebelahnya bertuliskan wal ikrami, yang artinya yang memiliki kemuliaan. Kemudian di bawahnya tertulis penggalan surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian di tengahnya bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjutkan di bagian bawah bertuliskan surat Al-Imran ayat 96 yang berbunyi, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. yang artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kalimat ini tertulis berulang-ulang hingga memenuhi dinding atas dan langit-langit Ka'bah. Di bagian atas terlihat jika langit-langit Ka'bah ada 3 penyangga yang kemudian ditopang oleh 3 tiang dari kayu dengan diameter 44 cm dengan jarak antara tiang 2 meter sekian. Tiang ini dihiasi dengan 6 hiasan cincin terbuat dari emas. Bagian bawah pondasi tiang berbentuk kotak yang besarnya dapat diduduki oleh orang dewasa. Orang yang pertama kali memasang tiang di dalam Ka'bah adalah Abdullah bin Al-Zubair saat pertama kali memugar Ka'bah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Di bagian atas tergantung harta karun berupa kendi-kendi atau lentera kuno yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini merupakan hadiah dari pemimpin-pemimpin negeri Muslim pada masa lalu. Dan ini merupakan tradisi pada masa silam. Kemudian di bawahnya, di antara 2 tiang terdapat sebuah meja yang berwarna putih dengan atasan marmer berwarna hijau dan memiliki kabinet penyimpanan dengan 2 pintu dan 4 engsel, serta memiliki 2 pegangan untuk membukanya. Ini berfungsi untuk menyimpan buhur dan minyak wangi seperti kasfur, ember, gahuri, dan sebagainya, yang nantinya digunakan untuk mencuci dan membersihkan Ka'bah. Dan di atas meja tersebut terdapat wadah untuk menaruh wewangian. Kemudian, di 2 sisi dinding Ka'bah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah plakat yang tertempel di dinding Ka'bah dengan warna yang berbeda dan terbuat dari batu alam. Salah satu plakat yang paling mencolok adalah plakat yang tepat berada di depan area Rasulullah Salat. Plakat ini berisi kaligrafi dengan style kubik murabbah yang tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selain itu juga ada plakat yang lain yang berisi maklumat mengenai renovasi Ka'bah oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Sepertinya plakat lain juga berupa maklumat renovasi Ka'bah oleh pemimpin-pemimpin Muslim sebelumnya. Di sampingnya terdapat sebuah pintu yang disebut dengan nama pintu At-Taubah yang sepenuhnya dihiasi dengan emas murni. Di belakang pintu ini ada sebuah tangga sebagai akses untuk menuju ke atas Ka'bah. Dari atas kita dapat melihat jika ada pengait untuk mengikat kain kiswa dari atas. Dan bahkan kita bisa juga salat di atas Ka'bah. Jika Ka'bah tidak diselimuti kain kiswa, maka penampakan Ka'bah akan seperti ini. Nah, kiswa Ka'bah akan diganti setahun sekali dan harganya mencapai 50 miliar. Dengan berat 650 kg,
Kiswah juga berfungsi untuk menghindari dinding Ka'bah dari keretakan akibat panasnya matahari. Nah, inilah gambaran dari Ka'bah dan apa-apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Semoga video ini memberikan sedikit banyaknya wawasan tentang isi di dalam Ka'bah dan juga mengenai Ka'bah, dan semoga kita semua bisa berkunjung ke sana. Amin amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.